Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raufal Hamka Nasution. Saya absen 24 dari kelas 10 IPS 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang hidrosfer seperti yang ada di judul. Saya akan menjelaskan dari segi pertama, yaitu segi pengertian umum tentang hidrosfer. Hidrosfer itu berasal dari dua kata, yaitu hidros dan sfer. Hidros yang berarti air dan sfer yang berarti lapisan. Dapat diartikan bahwa hidrosfer adalah lapisan air yang berada di permukaan bumi. Hidrosfer tersebut meliputi danau, sungai, laut, salju, air tanah, dan uap air yang terdapat pada lapisan udara. Ada juga beberapa cabang dari hidrosfer yang harus diketahui. Di antaranya yaitu pertama, hidrologi. Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi dan bagian dalam bumi. Yang kedua ada geohidrologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pergerakan air, persebaran dan keberadaan air yang ada di bawah tanah. Yang ketiga ada glasiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang es, gletser, atau yang berkaitan dengan es. Yang keempat ada limnologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang danau. Yang kelima ada patomologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang air yang mengalir di permukaan bumi, baik melalui saluran atau tidak melalui saluran. Yang keenam ada oceanografi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang air laut secara umum. Oke, selanjutnya adalah pengertian siklus hidrosfer. Hidrosfer sendiri dikenal juga sebagai siklus hidrologis. Pengertian siklus hidrologi menurut definisi dari para pakar menyatakan bahwa pengertian siklus ini merupakan perputaran air bumi yang mempunyai jumlah tetap serta selalu bergerak dalam suatu lingkaran peredaran. Siklus air daur hidrologi. Siklus tersebut terjadi diakibatkan pengaruh sinar matahari. Matahari tersebut memancarkan suatu energi panas ke seluruh permukaan bumi sehingga terjadi suatu penguapan air dari sungai, danau, rawa, laut, serta juga samudera. Uap air tersebut bergerak naik ke tempat yang lebih tinggi dan juga suhu udara yang akan makin rendah sehingga uap air tersebut disebut akan mengalami suatu proses kondensasi. Kondensasi disebut juga pengembunan, merupakan perubahan wujud dari benda ke wujud yang lebih padat. Seperti ialah gas atau uap yang akan menjadi cairan. Kondensasi tersebut terjadi pada saat uap didinginkan menjadi cairan. Namun tetapi dapat juga terjadi jika sebuah uap itu dikompresi, yakni tekanannya ditingkatkan menjadi cairan, mengalami kombinasi dari pendinginan serta kompresi di tempat yang tinggi. Kompresi di tempat yang tinggi pada daerah beriklim dingin. Sedang pada musim dingin, uap air tersebut dapat langsung membeku menjadi salju disebabkan karena mengalami proses sublimasi. Dari adanya proses kondensasi tersebut, uap air tersebut berubah menjadi titik-titik air yang bergerombol di udara ialah sebagai awan. Awan tersebut makin lama makin padat sehingga titik air akan bergabung satu sama lain untuk membentuk tetesan air yang akan jatuh kemudian ke bumi sebagai hujan. Itulah yang menyebabkan terjadi hujan. Air hujan yang jatuh pada permukaan bumi tersebut sebagian akan meresap ke dalam tanah dan akan menjadi air tanah. Sebagian lagi mengalir di permukaan bumi dan juga sebagian lagi akan menguap. Air tanah tersebut akan keluar menjadi mata air serta mengalir dari sungai menuju ke laut maupun ke danau. Dan segi terakhir yaitu segi ketiga, unsur-unsur hidrologi. Unsur-unsur hidrologi berdasarkan siklus hidrologi terbagi dari beberapa macam, yaitu pertama ada angin. Angin merupakan suatu yang menentukan sebuah kekuatan temperatur udara dan kondisi uap air di suatu tempat. Yang kedua awan. Awan merupakan kumpulan dari beberapa titik air atau es dengan jumlah yang cukup banyak dan juga merupakan bagian dari inti kondensasi. Yang ketiga ada air tanah, merupakan sesuatu air yang bergerak di dalam tanah yang memiliki beberapa lapisan batu pasir yang disebut dengan istilah aktifer. Sedangkan air tanah yang bergerak di dalam retakan
batuan disebut air celah. Yang keempat ada evaporasi. Evaporasi merupakan sebuah peristiwa yang terjadi karena adanya perubahan air menjadi uap dan bergerak dari permukaan tanah dan permukaan air ke udara. Selanjutnya ada evapotranspirasi, yaitu merupakan gabungan dari beberapa hasil penguapan melalui tubuh air dan tanaman. Selanjutnya ada infiltrasi, yaitu merupakan suatu air, es salju yang jatuh ke permukaan bumi kemudian meresap ke dalam tanah. Nah, itu selanjutnya lagi ada namanya kondensasi. Kondensasi itu merupakan sebuah proses perubahan uap air menjadi air hujan yang disebabkan adanya pendinginan atmosfer. Selanjutnya ada presipitasi, yaitu merupakan suatu yang berbentuk cairan berasal dari atmosfer kemudian akan tercurah ke permukaan bumi. Selanjutnya lagi ada runoff. Runoff adalah merupakan sebuah pergerakan air dari permukaan tanah yang disebabkan karena adanya presipitasi air hujan, es atau salju sehingga akan meresap ke dalam tanah. Tidak termasuk runoff. Biasanya hal tersebut terjadi pada suatu tempat tertentu pada dataran tinggi. Selanjutnya ada tubuh air, dan ini adalah yang terakhir. Tubuh air merupakan bagian yang paling rendah di permukaan bumi yang dapat menampung air. Tubuh air tersebut terdiri dari beberapa macam seperti sungai, danau, waduk, dan rawa dan lain sebagainya. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.